Pada tahun ini Indonesia mendapat kehormatan menjadi ketua G20, Group 20, dari memimpin satu kelompok dari 20 negara yang maju, negara maju, dan Indonesia merupakan salah satu anggotanya yang kali ini menjadi ketua G20. Presiden Joko Widodo adalah ketua G20 yang bakal memimpin sidang para pemimpin-pemimpin dari 20 negara di Bali nanti. Fokus diskusi yang hingga sekarang berkembang adalah bagaimana bisa masyarakat dunia dan terutama negara-negara maju yang terkumpul di dalam kelompok 20 ini, bagaimana negara-negara ini dapat mendorong seluruh masyarakat dunia, pemerintahan-pemerintahan global untuk bisa mengendalikan pencemaran-pencemaran, pembangunan-pembangunan yang menghasilkan greenhouse gas, gas rumah kaca, seperti CO2, karbon dioksida, metan, ozon, dan sebagainya. Mengapa gas-gas rumah kaca disebut rumah kaca? Mengapa itu penting? Karena gas-gas itu yang diciptakan oleh manusia dengan dia punya industri dan sebagainya, angkutan dan sebagainya, membuat semacam gas, lapisan gas yang berupa seperti selimut yang membungkus bumi ini. Gas-gas ini tidak bisa terus ke angkasa, pada titik tertentu dia berhimpun, berkumpul, dan kemudian semakin banyak gas itu diciptakan oleh manusia karena tidak diciptakan oleh alam dan alam tidak menyerapnya, maka gas-gas itu, CO2, metan, ozon, dan macam-macam, menjadi selimut, membungkusi bumi ini. Karena itu, terjadilah bahwa greenhouse gas, gas rumah kaca, menimbulkan efek dampak rumah kaca itu, yaitu selimut yang membungkus bumi ini menjadikan bumi ini semakin panas. Karena gas-gas itu tidak bisa keluar, ditahan oleh selimut gas rumah kaca itu, gas greenhouse gas tadi. Bumi semakin panas. Dan kapan ini dimulai? Mengapa ini dimulai? 1750. Dunia mengalami revolusi industri. Sebelum sampai 1750, orang bekerja dengan hewan, binatang. Kuda menjadi alat kendaraan. Sapi menjadi alat untuk meluku di padi dan sawah, macam-macam. Binatang menjadi sumber energi. Tiba-tiba ditemui sumber energi lain, sumber energi bikinan manusia, bukan dari alam, bukan kuda, bukan macam-macam, tapi itu steam, uap. Dan uap itu adalah hasil pembakaran dari batu bara. Maka lahirlah mesin uap. Mesin uap menggerakkan lokomotif sehingga terjadi angkutan kereta api. Lokomotif uap kemudian juga menggerakkan alat-alat mesin. Terjadilah industri massal, produksi massal, tekstil dan sebagainya. 1750, revolusi industri meledak, dipimpin oleh para pemuka ahli-ahli dari Inggris, menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri. Apa artinya? Perhidupan ekonomi bergeser
dari tenaga-tenaga alami, hewan, kuda, binatang, macam-macam, ke tenaga energi buatan ciptaan manusia. Dan manusia itu bukan hanya membuat steam power, uap, otak terus berkembang, inovasi terus berkembang, menghasilkan listrik. Dari listrik melahirkan alat digital komunikasi. Terus berkembang, ilmu dengan sains tumbuh berkembang, dan sekarang lahir artificial intelligence. Intelligence itu adalah inteligensi akal, otak, pikiran yang diciptakan kemudian artificial, buatan. Jadi otak, ilmu, sains, teknologi manusia kini berkembang, bisa menciptakan inteligensi manusia itu diterjemahkan di dalam buatan mesin-mesin. Bahkan arahnya menuju ke robot, meniru langkah kemampuan manusia, seolah sebagai manusia, tetapi dikendalikan di dalam diri mesin. Jadi alam tumbuh berkembang. Sejak revolusi industri, lahir kemampuan sains, teknologi, engineering, mathematics, dan humaniora mengembangkan ilmu, sehingga ilmu menjadi bahan yang merubah kemampuan alami diciptakan oleh manusia, artificial intelligence. Tapi dampaknya adalah lahir dampak buatan manusia. Tadi uap, kemudian listrik, kemudian macam-macam, menghasilkan barang-barang industri, tekstil, industri kendaraan, industri kereta api, macam-macam. Industri-industri ini memerlukan energi, lahirlah batu bara, minyak bumi, fossil fuel, dan sebagainya. Dan semua ini dibakar, menghasilkan polusi, kotoran bumi, menghasilkan greenhouse gas, menghasilkan selimut yang saya ceritakan di bumi ini. Bumi menjadi semakin panas. Berangsur-angsur 1750, hidup itu nyaman. Binatang dan tumbuhan bisa tumbuh. Menjelang 2050, suhu bumi naik berangsur-angsur karena bumi tadi diselimuti oleh zat cemar. Zat cemar yang tadi kita sebut bahwa itu adalah greenhouse gas tadi. Jadi ada zat cemar menjadi selimut bumi, bumi semakin panas, suhu semakin naik, dengan semakin tebalnya selimut ini. Tak naik dia berangsur-angsur, maka suhu semakin naik. Dan jika kemudian naik ke tingkat 1,5 derajat di atas semula sebelum revolusi industri, maka es yang ada di kutub utara, di kutub selatan akan mencair, muka laut akan naik, pulau akan tenggelam, suhu akan naik, iklim berubah, pertanian akan dikena dampaknya, kesehatan sebagainya. Karena itu, menyadari hal itu, pertemuan di Paris dan sebagai kelanjutan daripada persetujuan iklim, Climate Change Agreement, bahwa dunia sepakat agar 2050 suhu tidak boleh melewati 1,5 derajat di atas suhu sebelum revolusi industri. Jadi itu yang dijaga. Bagaimana? Ya, rubah sumber pencemarannya,
batu bara, minyak bumi, gas yang mencemarkan, greenhouse gas. Robah batu bara energi menjadi energi renewable. Matahari, angin, air, sungai, macam-macam. Jadi robah energi, robah industri, robah pola pembangunan, robah angkutan yang tidak lagi mencemarkan. Pembangunan harus dirobah menjadi sustainable growth development. Nah itu, tetapi realitasnya tidak demikian. Kita sekarang di 2022 masih tetap ada pencemaran-pencemaran itu. Dan kita tetap membakar batu bara, tetap memakai minyak bumi, tetap menyumbang pencemaran. Jadi pertemuan yang dipimpin oleh Ketua G20 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sangat penting, bahwa ada kesepakatan stop pencemaran selekas mungkin. Berarti kalau kau mengeluarkan pencemaran X plus ini, maka usahakan ada di tempat lain minus, sehingga net zero sum dari greenhouse gas. Maka robah energi batu bara ke matahari, tampung asap-asap atau pencemaran dari PLTU itu, carbon capture storage, ditangkap, disimpan. Robah pembangunan, berobak dari ekonomi kotor ke ekonomi hijau, the green economy, dari the grey coklat ke green economy. Nah itu inti pokok di dalam pertemuan yang berlangsung nanti di Bali, di dalam G20 meeting ini. Nah Indonesia sebagai ketua tentu bertanggung jawab agar Indonesia sendiri juga melakukan perubahan pembangunan. Dan perubahan pembangunan itu adalah merubah pola melihat sumber daya alam dari merusak, exploit, menjadi diperkaya. Dengan demikian merubah haluan pembangunan kita dari pembangunan yang merusak alam hijau menjadi pembangunan membangun, mengembangkan, menyelamatkan. Dan dari hasil penyelamatan hijau ekonomi ini, kita bangun tanah air kita hijau, subur, makmur, bersih, dan sentosa bagi kesejahteraan bangsa, tanah air, dan dunia. Terima kasih.